selebgram Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jawa Barat terkait peredaran 3 video. Diketahui, Lisa dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Polisi telah mengamankan 3 barang bukti video yang diduga diperankan oleh Lisa bersama seorang pria. Diketahui pula, Lisa telah mendapat panggilan untuk diperiksa pada Jumat 11 Juli 2025. Namun, Lisa tidak hadir, sehingga kepolisian akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Lisa. Di sisi lain, praktisi hukum Deolipa Yumara menilai, kasus yang menjerat Lisa kali ini akan membuatnya terancam hukuman pidana berat. Dan, dalam kesempatan ini, Deolipa Yumara akan memberikan beberapa pandangan hukumannya atas kasus yang lagi-lagi kembali menimpa Lisa, serta ancaman pidana berlapis yang akan diterima oleh Lisa jika ia terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Dan, untuk mengetahui sederet pandangan Deolipa Yumara secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 pandangan Deolipa Yumara soal potensi Lisa Mariana selamat dari kasus video versi Cumi Top 5. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rojmawan, mengungkapkan jika Lisa dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia ke Ditreskrimus Siber Polda Jabar atas kasus video. Polisi mengatakan telah mengumpulkan bukti pelaporan dan tercatat sudah ada 3 video yang diduga diperankan oleh Lisa dan seorang pria. Seorang wanita berinisial LM. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima. Ya, LP-nya ada di Siber Polda Jabar, ya, tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya, kita hanya mengarah kepada 2 tersangka dari video porno yang telah beredar. Ya, telah beredar, dipublis, ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Ada 3, ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama, perempuannya sama, laki-laki juga sama. Jadi ada 3 video yang telah beredar, ya, dengan 2 pelaku yang sama, tempat yang berbeda. Sementara, Lisa sendiri merasa terkejut karena ia heran mengapa kasus tersebut menjadi viral setelah dirinya berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu kan video kan sudah lama banget ya, 5 tahun lalu ya, dari 2019 ya, gue lupa pokoknya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Dalam hal ini, praktisi hukum Deolipa Yumara menilai jika Lisa terancam pidana berat jika terbukti melakukan dugaan tindak pidana tersebut. Ya, disebutkan, ancaman hukuman pidana yang menanti Lisa ialah di atas 5 tahun. Ada laporan polisi di mana dia sebagai terlapor karena dia masuk dalam pembuatan film. Kan begitu. Kemudian diperjualbelikan juga. Begitu. Kalau pengakuannya begitu kan, kalau kata kawan-kawan yang media kan. Jadi ya sudah masuk unsur dia sebagai pelaku tindak pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi masuklah dia unsurnya. Jadi ya dia terjerat otomatis. Kalau kemudian diperiksa, dia mengakui dia memang sebagai pemerannya, kemudian diperjualbelikan itu filmnya dengan alasan masa lalu butuh duit, ya, jadi kan itu kan ilegal kan, jadi ya sudahlah, masuklah unsurnya, unsur pidana. Ancaman hukumannya, Bang? Rata-rata di atas 5 tahun. Untuk Video sama ITE itu gabungan tuh perberat itu di atas 5 tahun ancaman hukumannya rata-rata, sehingga dia ditahan, gitu. Iya, di atas 5 tahun ditahan, jadi dia memang kan menghadapi masa penahanan nanti, ya pasti ditahan.
Praktisi hukum Deoli Payumara menilai, potensi Lisa selamat dari kasus video yang menjeratnya saat ini sangatlah kecil. Ya, terlebih, Lisa dijerat 2 pasal sekaligus, yang diketahui ialah Undang-Undang dan Undang-Undang ITE. Mirisnya, menurut Deoli Payumara tidak ada upaya lain untuk Lisa jika memang ia benar-benar terbukti melakukan dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu. Penyebar kena Undang-Undang ITE. Jadi baik penyebar maupun pembuat konten maupun yang memperdagangkan ini kena semua mereka. Lisa Mariana termasuk yang kena, dia pelaku utamanya juga kan, ya kena dia. Begitu. Jadi ya harapannya tipis untuk dia selamat begitu. Karena ini undang-undang berlaku publik, begitu, bukan undang-undang tindak pidananya berlaku publik, kemudian bukan delik aduan. Jadi ini benar-benar masyarakat yang dirugikan. Jadi karena masyarakat yang dirugikan ya dia pasti kena jerat pidana, otomatis dia terjerat undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diperjualbelikan secara daring internet, nah masuk juga undang-undang ITE. Jadi ada 2 undang-undang yang menjerat dia. Gitu. Pertama undang-undang, yang kedua undang-undang ITE. Jadi berat ini seorang Lisa Mariana ini kemudian harus berhadapan dengan hukum. Semakin menunjukkan unsur sengaja yang pertama, yang kedua menunjukkan modus seringnya dia membuat video kan berarti kan sengaja dan menjadi modus kan. Nah ini kan bagian dari pidana juga. Nah sebenarnya kan dia tahu bahwasanya membuat video mengedarkan itu kan tentunya melanggar hukum. Nah jadi tapi dia pengen jualan ini kan supaya dapat uang kan, jual beli video kan. Di situ sudah tampak niat jahatnya secara sengaja. Mens rea niat jahatnya sudah tampak. Jadi dengan cara ilegal, dengan cara melanggar hukum, dia mencari uang dengan cara menjual, memperjualbelikan konten-konten video, baik konten-konten video sifatnya daring via internet, di mana dia sebagai pemerannya, maupun yang konten-konten via disket flash disk dijual-jualin begitu. Ya udah. Jadi masuklah unsurnya dia itu dan berat itu. Tapi ada upaya hukum nggak yang bisa dilakukan untuk kasus? Kalau sudah video porno ini sudah terjerat murni, dia sudah nggak ada upaya hukum. Paling upaya hukum kan standar kan, banding, kasasi. Tapi ya nggak punya nilai kalau udah begini. Kalau udah terbukti ya sudah ya nasib. Praktisi hukum Deoli Payumara menilai jika Lisa bisa langsung ditetapkan menjadi tersangka bahkan ditahan atas kasus video yang tengah menjeratnya itu. Ya, meski semua kehendak berada di tangan penyidik, namun jika Lisa mengakui maka dirinya akan terjerat pidana secara otomatis. Bisa kalau dia mengakui dia mengakui terus terang bahwasanya dia pelakunya, kemudian dia membuat kontennya, kemudian dia memperjualbelikan, ya sudah dia bisa langsung tersangka. Tersangka kemudian apakah ditahan apa enggak kan tergantung kewenangan penyidik kan, tapi langsung jadi tersangka kalau dia mengakui. Walaupun tahap pertama adalah undangan klarifikasi. Mungkin penyidik masih siapkan bukti-bukti saksi-saksi lagi, tapi kalau dia sudah ngaku tinggal tambah bukti-bukti saksi-saksi, ini sudah terjerat dia otomatis. Lisa yang masih berstatus sebagai saksi diketahui absen alias tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Cyber Polda Jabar pada Jumat 11 Juli 2025. Lantaran Lisa absen, penyidik akan menerbitkan surat panggilan kedua pada Senin 14 Juli 2025 mendatang. Dan apabila Lisa kembali mangkir pada panggilan kedua, praktisi hukum Deoli Payumara menilai Lisa akan dijemput paksa. Oh iya, langsung upaya paksa, jemput bawa namanya, jemput bawa. Jadi kan dia kan dipanggil sebagai saksi kan, nah, jadi dia dijemput bawa. Kalau nggak datang ya didatangin tuh tempat tinggalnya, rumahnya di mana, disamperin, ya dibawa oleh pihak, dijemput sama pihak penyelidik. Sementara, Lisa mengaku jika dirinya akan kooperatif,
dan akan menghadiri agenda pemanggilan kedua yang akan digelar. Ini udah ada surat panggilannya, tapi gue minta reschedule kan, aku minta reschedule. Sudah bersurat kuasa hukum tadinya tanggal 15, akhirnya nggak jadi, diundur lagi karena tanggal 15 nanti ada panggilan di Bareskrim. Jadi saya harus ke Bareskrim dulu. Enggak, panggilan kedua mah pasti datang kok, menghormati. Kalau kemarin kan emang bener-bener lagi crowded ya, lagi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin gitu karena berhubungan dengan kontrak kerja. Praktisi hukum Biolipa Yumara menilai, Lisa seharusnya introspeksi diri, karena saat ini dirinya tengah terjerat banyak kasus hukum. Ya, seperti diketahui, selain terjerat kasus video, Lisa terjerat kasus dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, belum lama kemarin juga Lisa terjerat kasus dugaan penipuan. Maka dari itu, Biolipa Yumara menyarankan agar Lisa introspeksi diri, karena kasus yang menjeratnya itu bisa saja membuatnya mendekam di penjara secara berlapis. Pasti ada satu jalan ini didahulukan di pidana, ini nanti ngikut pidana juga kan begitu. Jadi dia ada dua perkara yang harus dihadapin. Satu diputus misalnya 6 tahun penjara, yang ini nunggu. Ini udah keluar 6 tahun baru dilanjut lagi begitu, disidang lagi. Nggak bisa Begitu. digabung gitu. Nggak bisa. Beda kan perkaranya, pelapornya beda, kemudian perkaranya juga beda. Ya kan nggak ada persoalan, sidang perdata ada kuasa hukumnya, tapi kan dia perkaranya beda. Jadi bukan perkara dengan Ridwan Kamil, tapi perkara dengan dirinya sendiri sebenarnya itu kan. Jadi dia menghadapi perkara dengan dirinya sendiri sebagai pelaku. Ya disidang ulang, kemudian dipidana lagi. Iya, senjata makan tuan. Sebenarnya kalau dia punya yang kartu-kartu jelek begini, kemudian dia diem aja, ini kartu jelek ini kan nggak ketahuan. Tapi karena dia ribut aja, ribut ya sudah, akhirnya kan orang cari kesalahan dia kan, ketemulah, ketemu dilaporkan. Mungkin bukan oleh pihak Ridwan Kamil, tapi oleh masyarakat umum dilaporkan, ya udah kena unsur. Dia sebenarnya yang harus dilakukan adalah introspeksi diri. Sekarang nasi udah jadi bubur dibikin nasi lagi susah, apalagi bubur kalau airnya banyak, susah banget tuh jadi nasi. Nah ini bubur airnya banyak, jadi susah dibikin nasi. Dia harus ditaruh di matahari, sinar matahari, akhirnya kering dulu kan, tapi nggak jadi nasi juga, ya udah nasib lah gitu. Jadi paling introspeksi diri, nanti kalau misalnya ditahan atau kemudian dipenjara atau di proses hukum, ya dia harus kemudian banyak berserah diri kepada Tuhannya, banyak berdoa. Ya nasib, kita udah bilang kan nasib ini. Watching the report.